Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Langkah Magnus Carlsen kembali mulus di babak kelima setelah mengalahkan Hikaru Nakamura semalam dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis dalam permainan rapid dan mendapatkan poin penuh 3 poin. Sedangkan pesaing beratnya Wesley So hanya mendapatkan 2 poin saja karena dia menang lewat tie breaks atas Anish Giri semalam, yang membuat jarak antara Magnus dan Wesley So ini kawan sekarang terpaut 5 poin menjadi lebar kembali. Pagi ini kita akan lihat permainan Magnus lagi kawan saat berhadapan dengan Nakamura semalam pada game ketiganya. Dan langsung saja kita ke atas papan. Pada game yang pertama kawan, saat Magnus Carlsen pegang putih, Magnus Carlsen memenangkan dengan permainan Ruy Lopez. Di game yang ketiga ini kembali Magnus Carlsen pegang putih, pada game yang kedua berakhir remis. Dan di sini Carlsen mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Kembali mereka berdua bermain dengan Ruy Lopez. Sekarang kuda F6, Berlin Defense, pion D3, gajah hitam berkembang ke C5, dan di sini Carlsen menukarkan gajahnya pukul kuda hitam C6, ingin merusak struktur pion hitam. Dipukul balik menggunakan pion D, Carlsen rokade di langkah ke-6-nya kawan. Kenapa pada posisi ini putih tidak tertarik untuk pukul pion yang ada di peta E5 ini yang terlihat gratis? Apa konsekuensinya kawan? Jika kuda putih ini pukul pion E5, konsekuensinya adalah kuda ini akan tewas karena menteri hitam akan bergerak ke D4, memberikan ancaman skakmat, juga bisa memukul kuda nantinya. Oleh karena itulah putih pada posisi ini tidak perlu untuk pukul pion yang ada di peta E5 ini. Carlsen langsung melakukan rokade pendek, dan di langkah berikutnya kuda putih ini bisa pukul pion yang ada di peta E5. Oleh karena itu Nakamura menarik mundur gajah ke D6, gajah putih berkembang ke G5 mengepin kuda, pion H6, gajah mundur, dan menteri hitam bergerak ke E7. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, dan hitam atau Nakamura melanjutkan pengembangan gajah ke G4 mengepin kuda. Langkah-langkah seperti ini kawan terakhir kali pernah dimainkan oleh Hikaru Nakamura sendiri tahun 2020 saat berhadapan dengan Alireza Firoza dalam permainan Blitz di turnamen St. Louis Rapid and Blitz, di mana saat itu putih atau Alireza melanjutkan langkahnya dengan kuda C4. Dengan variasi ini kawan, hitam menang. Tapi dalam permainan ini atau di game ini Carlsen bermain dengan langkah pion H3, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Gajah mundur ke H5, lanjut Nakamura. Sekarang pion D4 mencoba membuka permainan di peta pusat, dan di sini kawan Nakamura akhirnya memutuskan rokade panjang. Dengan rokade yang saling berlawanan ini kawan, pastinya serangan-serangan pion akan diluncurkan oleh kedua pemain. Tapi melihat struktur bidak di atas papan, pastinya nanti hitam mungkin lebih cepat untuk membuka permainan di sayap raja. Mungkin dengan pion G5 di beberapa langkah berikutnya oleh hitam. Di sini Carlsen menggeser beteng ke E1, menteri hitam ke E6. Sebetulnya kawan, langkah yang kuat bagi hitam adalah pion G5. Tapi Nakamura memilih memainkan menterinya ke E6. Magnus Carlsen pun merespon dengan langkah pion C4. Nakamura memutuskan bertukar gajah dengan kuda F3, dipukul balik menggunakan kuda, dan menteri hitam mendapatkan pion C4. Di sini Carlsen melanjutkan pion D pukul pion E5, memberikan garbuan bagi gajah, gajah pukul pion, dan membuka discover attack bagi menteri putih. Di sini Carlsen meresponnya dengan langkah kuda pukul gajah, menawarkan pertukaran menteri di sini. Tawaran ditolak, Nakamura menggeser menterinya ke B5, dan selanjutnya Carlsen pukul pion C6. Karena percuma kawan, di langkah berikutnya kuda putih ini juga akan tewas, jadi dia memanfaatkan temponya untuk pukul pion yang ada di peta C6 tadi. Dan pada posisi ini apabila hitam merespon dengan langkah beteng pukul menteri putih terlebih dahulu, maka putih bisa melakukan skak dengan pukul pion A7 dan mendapatkan menteri di langkah berikutnya. Putih akan menang 1 perwira. Oleh karena itulah pada posisi ini Nakamura tidak tertarik pukul menteri terlebih dahulu, dia memukul kuda dengan menterinya. Menteri putih menghindar ke B3, beteng hitam naik ke D7, persiapan menumpuk betengnya di lajur D mungkin kawan.
juga untuk memberikan backup bagi pion yang sedang diancam oleh Menteri Putih ini. Carlsen membalas dengan beteng C1 mengancam Menteri. Menteri ke E6 menawarkan pertukaran menteri, langsung diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh pion, dan di sini gajah bergerak ke G3 untuk memberikan ancaman bagi pion C7. Di sini Nakamura merespon dengan langkah pion B6 untuk membuka pergerakan bagi raja, juga dukungan bagi pion C5-nya nanti. Pada posisi ini kawan, langkah pion C6 jauh lebih kuat daripada memainkan pion B6. Tapi Nakamura memainkan pion B6 dan ini dimanfaatkan oleh Carlsen dengan langkah beteng naik ke peta C6 untuk menghadang pergerakan pion yang mungkin akan didorong oleh Nakamura. Dan persiapan untuk mendouble betengnya untuk memberikan pressure bagi pion lemah pion C7. Juga beteng ini sedang mengincar pion yang ada di peta E6. Direspon oleh Nakamura menggeser betengnya ke E8 melindungi pion. Sekarang gajah bergerak ke E5 untuk menghentikan laju pion kawan dan persiapan untuk mendouble betengnya di lajur C. Nakamura menggeser raja ke B7, beteng ditumpuk di lajur C. Beteng hitam ditumpuk di baris ke-7 untuk memberikan backup bagi pion lemahnya pion C7. Dan sekarang pion F3 melindungi pion E4-nya dari ancaman kuda hitam. Kuda lompat ke E8. Sekarang pion H4, pion H5. Raja putih mulai bergerak ke H2. Pion G6 dan raja putih terus maju ke G3 dan beteng hitam naik ke peta D2. Dan dihadang oleh beteng putih di peta C2. Di sini Nakamura memutuskan bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng putih. Beteng hitam bergeser ke F7 untuk menghentikan langkah raja yang mungkin maju ke peta F4 dan dibalas oleh Carlsen dengan pion B4. Pion A6, pion A4 lanjut Carlsen dan beteng turun ke F8. Selanjutnya adalah pion B5 menantang pion hitam. Tantangan diterima, pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion A. Di sini kawan, tujuan pion ini adalah untuk mencegah pion hitam ini untuk maju dan menjadikan pion hitam ini menjadi pion lemah selamanya atau pion yang menggantung yang mudah saja ditarget oleh putih di langkah-langkah berikutnya. Nakamura melanjutkan dengan raja mundur ke C8. Beteng putih bergerak ke A2, raja hitam ke D7. Dan beteng putih ke A8 mengepin kuda. Beteng bergerak ke F7 menghindari pimpinan agar kudanya bisa bergerak. Dan beteng putih kembali mundur ke A1. Beteng hitam mundur kembali ke F8. Raja putih ke F2. Dan sekarang kuda mulai bergerak ke D6. Di sini Carlsen memutuskan bertukar gajah dengan kuda hitam, dipukul balik oleh raja hitam. Beteng putih D1 skak, raja ke E7. Raja putih mulai bergerak lagi ke E3. Beteng hitam bergerak ke A8. Langkah terbaik kawan, hitam bisa memainkan pion E5 untuk menghentikan laju pion atau juga mengontrol peta D4 serta peta F4 agar raja putih ini tidak bergerak ke depan. Juga dengan memainkan pion yang maju ke peta E5 ini juga membuka ruang bagi pergerakan raja hitam ke peta terang ke peta E6. Tapi Nakamura lebih memilih menggeser betengnya ke A8 dan sekarang Carlsen memainkan beteng ke C1 mengincar kembali pion lemah pion C7. Di backup oleh raja hitam D7, raja putih mulai bergerak ke F4 mendekati pion-pion hitam di sayap raja ini kawan. Dan di sini Nakamura juga mengincar pion yang ada di peta G2. Pion maju ke G4 menantang pertukaran pion, tapi tantangan ditolak oleh Nakamura bermain dengan beteng A3. Rencananya berikutnya adalah memainkan pion E5 untuk skak dan bisa mengambil pion yang ada di peta F3 nantinya. Dan Carlsen pun menggeser betengnya ke F1 mencoba mempertahankan pion F3-nya. Dan raja hitam bergerak ke E7, raja putih ke G5. Kalau dilihat dari keaktifan kedua raja ini kawan, sudah terlihat raja putih sangat aktif dan sangat memberikan tekanan bagi pion-pion yang ada di sayap raja ini. Tentu beberapa pion ini akan tewas di langkah berikutnya, atau paling tidak nanti putih juga mempunyai kesempatan untuk mengincar pion yang ada di peta C7 kembali setelah pion ini tentu didorong maju ke depan terlebih dahulu. Raja hitam ke F7 membackup pion G6-nya.
Raja putih ke H6, beteng hitam bergeser ke C3, dan pion G5 lanjut Carlsen sekarang. Dan di langkah berikutnya persiapan mendorong pionnya maju ke depan kawan, dan dilanjut dengan beteng bergerak ke peta D3. Carlsen sekarang menggeser beteng ke C1 mengincar pion yang ada di peta C7, di backup oleh beteng di D7, dan sudah terlihat sekarang kawan, beteng hitam dan raja hitam sangat pasif untuk memberikan perlindungan bagi pion-pionnya. Carlsen melanjutkan dengan mengangkat betengnya ke C6. Beteng hitam bergeser ke E7. Pion F4 lanjut Carlsen. Beteng kembali ke D7. Ini hanya sebuah langkah menunggu kawan, karena hitam tidak mempunyai langkah terbaik lainnya. Hanya terlihat pasif untuk menunggu saja langkah-langkah berikutnya dari Carlsen. Carlsen memainkan pion F5. Pion G pukul pion F5. Dipukul balik oleh pion E. Pion E pukul pion F5, dan sekarang beteng ke F6 skak. Raja bergeser, beteng pukul pion F5, dan beteng hitam ke D6 skak. Raja pukul pion. Putih unggul satu pion, dan pion bebasnya di sayap raja ini saling terkoneksi. Sangat sulit menghentikan dua pion yang saling terkoneksi seperti ini. Pion C6 lanjut Nakamura. Pion B pukul pion C6, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang pion G6, dan beteng bergerak mundur ke C8. Raja putih pun bergeser ke G5, memberikan jalan bagi pionnya ini untuk didorong maju ke depan. Dibalas dengan beteng bergeser ke B8, memberikan dukungan bagi pionnya untuk maju. Tapi juga langkah ini terlalu lama kawan, karena membutuhkan sekitar 5 langkah lagi untuk promosi. Sedangkan Carlsen membutuhkan beberapa langkah lagi untuk membuat skak mat. Pion H5 oleh Magnus Carlsen, dan pion B5 lanjut Hikaru Nakamura. Setelah membuat langkah ini kawan, Hikaru Nakamura resign atau menyerah di langkah ke-60. Karena menurut perhitungan kawan, 7 langkah lagi Nakamura akan kena skak mat. Mungkin permainan akan jadi seperti ini kawan bila dilanjutkan. Pion H6 oleh putih, pion B4 oleh hitam mungkin, pion H7 skak, raja ke G7, beteng ke F7 skak, raja ke H8, dan raja putih mulai bergerak ke H6 memberikan ancaman skak mat. Beteng bergerak ke G8, beteng bergerak ke F8. Jika beteng pukul beteng, pion pun didorong maju ke peta G7 skak mat. Atau hitam memainkan pion B3 mungkin. Di sini pion putih didorong maju ke G7 pun bisa skak mat. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen pada game ketiganya saat melawan Hikaru Nakamura dalam permainan rapid 15 menit. Dan mereka berdua tidak melanjutkan pada game keempatnya kawan, karena Carlsen sudah menang 2 kali dan 1 kali remis. Walaupun game yang keempat dilanjutkan kawan, tapi tidak mungkin mengejar agregat yang didapat oleh Magnus Carlsen yang sudah memetik 2 kali kemenangan. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.